sudah melaksanakan diseminasi atau menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajari tentang budaya positif kepada Bapak dan Ibu rekan sejawat yang ada di lingkungan pendidikan di mana kita bekerja. Hari ini saya melaksanakan diseminasi dengan membiarkan cuek saja begitu. Nah sekarang sudah munculnya kecuekan itu dari kita, terjadilah chaos gitu ya bahasa kita, degradasi moral anak-anak kita. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, kami selalu mengawalinya selalu dengan kesepakatan gitu ya Bapak dan Ibu. Tidak makan dan minum atau boleh makan dan minum? Oke. Boleh makan dan minum ya Bapak Ibu? Free, it's free. Gak ada yang makan gitu. Bapak Ibu, seorang guru itu harus memiliki kompetensi. Ini yang harus memiliki kompetensi atau kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ada poinnya. Poin pertama adalah memahami motivasi peserta didik. Itu apa saja sih motivasi mereka ketika datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, kita akan melihat posisi kontrol kita sebagai guru itu ada di posisi mana. Kemudian yang ketiga, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan terakhir penerapan segitiga restitusi. Yang positif kita itu apa saja sih yang ada dalam itu? Yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia yang tadi, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan pendekatan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya Ibu Sri Purwan. Bapak dan Ibu, tolong tuliskan sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu ada dalam diri Bapak dan Ibu itu tentang disiplin positif. Apa saja? Kalau tuliskan satu aja yang paling muncul. Kalau konsep ya. Menyombongkan diri, menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri, menyombongkan diri. Kan ini pendek daripada minder. Selalu yang begitu kayak yang positif untuk mana? Baik, kepada Ibu. Oh, masih ada. Dari IP satu lagi sesuai dengan yang tegas, humoris, percaya diri. Iya, bagus. Kemudian ini masuk kelas, ngajar, menyapa anak, tersenyum, menanyakan kabar anak, terus. Sekarang yang kedua, kita akan bicara tentang apa sih motivasi dari perilaku manusia ini. Bapak dan Ibu, cara penerapan disiplin itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi cara penerapannya bagaimana kepada anak itu supaya mereka itu bertanggung jawab dan menumbuhkan dalam diri itu berdasarkan nilai-nilai yang baik dalam diri. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang akan dilakukan. Jadi setiap apapun dilakukan dia berpikir dulu, tidak melakukan dulu kemudian dia berpikir. Jadi ada kontrol. Kemudian yang terakhir, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kemudian motivasi berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terakhir Bapak dan Ibu, motivasi yang seharusnya kita munculkan atau kita tanamkan ke anak bagaimana saya memang sih betul
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan kesadaran diri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, Bapak dan Ibu, kita sedikit membayangkan ketika di kelas, ketika kita memberikan tugas ke anak dan anak mengumpulkan rata-rata kalau 3 dari motivasi ini, rata-rata motivasinya mereka mengerjakan tugas kita yang mana Bapak dan Ibu? Yang satu biasa. Yang kedua. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu Kombinasi. Saya terserah Kombinasi. Menjadi yang pertama, jadi gimana emosi, di keberadaan emosi kita, emosi kita misalkan memang menuntut dan itu tidak sadar kita melakukan itu. Tapi kalau kita sadar ada hal-hal kalau itu salah kita tidak melakukan. Bagus banget. Ya, ada menganggap teman itu jadi kayak teman gitu. Sehingga saya juga harus mengatur jarak untuk posisi teman. Dulu saya pernah posisi di penghukum, tapi itu kepada saya juga tidak nyaman, apalagi dengan melihat feedback dari anak gitu ya. Seperti bagaimana gitu. Betul sekali ketika tadi diungkapkan itu hanya akan menjadi dendam bagi guru. Nah, posisi penghukum sudah agak saya tinggalkan. Cuma yang saya ini nih, posisi merasa bersalah. Ini memang pernah saya mengalami juga, terus terang karena saya juga disalahkan oleh kepala sekolah. Maaf. Curhat juga ya. Berarti waktu itu, nah ketika itu waktu saya menuliskan buku pelajari adalah posisi memantau dan posisi manajer. Sepertinya posisi manajer yang terbaik. Dan menambahkan kepada Ibu seperti yang diawali tadi bahwa hampir mayoritas kita sudah melakukan dari rangkaian posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Hanya kita tidak menyadari bahwa teorinya itu adalah seperti yang tadi kita simak di video. Jadi teorinya bahwa seorang guru itu ada pada posisi sebagai penghukum, kemudian teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Tetapi yang paling penting adalah kita bagaimana berada di dalam kelas sampai dengan kegiatan selesai, ya. Nah itu Bapak dan Ibu contoh kalimat positif. Kemudian peraturannya kita ngambil dari profil pelajar Pancasila. Kan tadi mandiri, bernalar kritis, gotong royong, sudah lama nggak ketemu Sarah? Berapa hari nggak bikin? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Mari kita bahas. Baik Bapak dan Ibu, setelah menonton video yang kedua, apa yang bisa Bapak dan Ibu refleksikan, yang bisa ditangkap? Bahwa restitusi itu akan terrealisasi pada saat kita seorang pendidik ada pada posisi sebagai seorang kontrol manajer, gitu ya. Nah, posisi manajer itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan diri mereka sendiri. Jadi kita hanya memantik dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Ini pertanyaan-pertanyaan memantik, sedikit pertanyaannya tapi memantik anak-anak untuk jujur berkata. Ya, jujur berbicara dan mengeluarkan apa yang kita ingin ketahui gitu. Nah biasanya anak ini akan menemukan diri mereka sendiri ketika kita sudah memberikan kepercayaan kepada mereka, bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi terbaik permasalahannya itu sendiri. Jadi mereka mencari tahu masalahnya sendiri, bagaimana juga cara menyelesaikannya sendiri. Ya, kepada Ibu kita hanya sebagai manajer untuk memantau saja dengan kata-kata pemantik. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Baik Bapak. Kemudian
Hal ini dilakukan supaya para murid bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Muncul dari dalam dirinya untuk melaksanakan pembelajaran. Apa saja? Yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kalau Ibu ingin ini dilakukan, ada sebetulnya yang lagunya bahkan Ibu sudah nge-share. Dan sudah dicoba juga di kelas, hasilnya ada, boleh nanti ditampilkan gitu ya kepada Ibu, supaya anak itu betul-betul melekat dalam dirinya tentang profil pelajar Pancasila yang gimana tujuan sebagai merdeka belajar. Baik Bapak dan Ibu, ini yang perlu dicermati betul-betul. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Ini bisa digarisbawahi. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadi yang paling penting kepada Ibu, kita mendidik apa? Hati kita. Ya, terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf sekali waktunya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang disampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.